alhamdulillah. Masya Allah. Baik, Yai, pada pagi yang penuh barokah ini ya, kira-kira topik kita ini tentang nopo niki Yai untuk pembahasan pada pagi hari ini. Ya, yang kita bahas yang ringan-ringan saja. Ringan-ringan saja. Buatan berat-berat ya. Iya, gak usah berat-berat. Penting apa ya, obrolan pagi ini menjadi keberkahan lah gitu. Masya ya. Allah. Ya, Islam itu ringan, rileks gitu ya. Yang keberkahan itu ya kesehari-harian gitu ya. Termasuk Bapak Ibu hari ini mendengarkan radio El Victor matur suwun. Itu termasuk keberkahan. Yang mungkin habis dengar radio nanti ngaji, itu termasuk keberkahan. Termasuk keberkahan. Iya. Terus kemudian habis ngaji di El Victor ini, Bapak Ibu kembali bekerja sebagaimana mestinya di pasar yang mengajar, itu juga mengandung keberkahan. Jadi keberkahan itu sebetulnya Gus Isa ada setiap saat, setiap waktu. Ada setiap saat dan setiap waktu ya, pasti ya. Iya, cuma kita mampu ndak untuk mengaplikasikan. Nah, itu. Mengaplikasikan nyenengno wong tuwa niku nggih keberkahan. Nyenengno guru niku nggih keberkahan. Lah Pak Gus Isa ini berkah ini, nyenengno pendengar. Alhamdulillah. Termasuk ya ini ya. Nyenengno pendengar standby di El Victor, Masya Allah. Nggih. Masya Allah. Nggih, matur suwun ibu-ibu Al-Kholqiyah sepanjang Sidoarjo. Yang tadi malam ngaji rutin mulai habis isya sampai jam 9. Matur suwun panjenengan yang ikut hari ini, kemarin ikut mendengarkan ya. Nah, nanti jam 9 saya mengisi pengajian rutin di Delta Sari. Di Delta Sari. Ya, Sidoarjo. Nah, nanti monggo ibu-ibu ini mendengarkan semua ini. Alhamdulillah. Roto-roto jamaah saya pendengar El Victor semua gitu. Ya Allah. Nggih. Alhamdulillah taufik bangah nggih, matur suwun. Selalu istiqomah mendengarkan, termasuk para pengendara-pengendara sepeda motor, mobil yang hari ini berangkat menuju ke kantor, yang hari ini berangkat menuju ke tempat kerja, yang hari ini berangkat menuju ke tempat-tempat yang Anda tuju. Anda termasuk pendengar setia dari El Victor ini, dan Anda insya Allah selalu mendapatkan keberkahan. Amin. Masya Allah. Luar biasa sekali ya. Ini sapaan untuk jamaah dan juga dulur Victor. Baik, Yai, pada pagi hari ini tema kita ini betul ini ya, tentang sudahkah Anda menjadi istri solihah? Iya, sudahkah Anda, ibu-ibu ini terutama, itu sudahkah menjadi istri yang solihah? Solihah, Masya Allah. Sebab istri solihah ini ya gampang-gampang susah. Banyak susahnya ya. Terakhir ini susah satu tapi besar ya. Kadang wong wis jilbaban tapi sik nyentakan. Astagfirullahaladzim. Kadang wis jilbaban tapi kasar sama suami. Kadang Masya Allah lulusan Universitas Islam, lulusan pesantren, sarjana, ada SAG, sarjana agama, tapi omongannya, perilakunya itu tidak sesuai dengan kesejahteraan agamanya. Perilakunya, sopan santunnya, tindak tanduknya itu. Maka wajar kalau ini introspeksi diri, sudahkah kita atau panjenengan, ibu-ibu atau mbak-mbak, ning-ning, ini sudah termasuk kategori yaitu istri yang solihah. Nah, ini penting ini. Masya Allah, baik. Ya, kita mulai ya. Baik. Iya. Baik, dulur Victor, Anda juga bisa berkesempatan nanti dulur untuk bisa bergabung dengan kami di 08123493939390. Baik, Yai, monggo kita bisa mulai, disilahkan ya. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'al mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin hadirat Gus Isa, para pendengar setia El Victor
yang dirahmati oleh Allah. Hari ini, berita hari ini di Google ya, di medsos, di Pacar Keling, dekatnya Kali Judan sana itu ya. Itu hari ini, berita hari ini itu ditemukan seorang bayi yang baru lahir di atas atap rumah. Di atap ya? Iya, di atas atap rumah. Jadi pagi-pagi itu ada bayi di atap rumah di sebuah genteng, terus menangis, terus masih dikeributi semut. Astagfirullahaladzim. Terus tuan rumah yang di bawah itu kaget, tuh bayi siapa ini. Akhirnya datangkanlah polisi, olah TKP, Masya Allah. Terus kemudian ditangkaplah, ketahuanlah ibu dari si bayi ini. Masya Allah. Ternyata ibu si bayi ini itu sudah melahirkan sendiri di kamar mandi. Terus kemudian bingung mau dikemanakan bayi ini, begitu. Terus kemudian dia telepon suaminya, calon suaminya ini. Nggak tanggung jawab gitu loh. Masya Allah. Terus kemudian akhirnya karena rasa malu dibungkus sebuah kain, terus kemudian ditaruh di atas atap rumah. Ya. Masya Allah. Masya Allah. Saya merinding dengar cerita ini. Ini di media sosial barusan tadi itu. Ini masih muda ya? Yang laki baru umur 21. Terus yang perempuan ini baru umur sekitar 18 atau 19 tahun. Masya Allah. Dan dia sudah pacaran 2 tahun. Terus kemudian Masya Allah akhirnya berhubungan badan. Terus melahirkan. Masya Allah. Ini ada tesis atau riset penelitian dari Mbak Arini Alghoni gitu ya. Dia menulis buku, judulnya sangat menarik ini ya. untuk wanita-wanita zaman sekarang ini, yaitu wanita-wanita yang tidak punya rasa malu. Masya Allah. Judulnya itu sangat menarik. Wanita-wanita yang tidak mempunyai rasa malu. Ya. Judul bukunya ini sangat provokatif. Mengundang pro dan kontra dia ya. Nggak begini, akhirnya yang baca ini gini. Ketika mungkin Anda beli di toko buku, menemukan buku ini, apakah saya ini termasuk wanita dalam buku ini? Nah, gitu ya. Termasuk para pendengar hari ini, apakah nanti para pendengar itu termasuk kategori wanita yang tidak punya rasa malu, kan begitu. Masya Allah, Masya Allah. Ya Allah ya Karim. Nah, beliau menulis, ternyata ada tanda-tanda wanita yang tidak punya rasa malu. Ada tanda-tandanya ya? Iya, ada tanda-tandanya. Lupa, apakah jaminan orang yang sudah pakai jilbab, pakai berukut begitu? Iya, tertutup ya. Tertutup lah. Apakah dia juga tidak punya rasa malu? Gitu ya. Ternyata tidak jaminan begitu ya. Tidak jaminan. Tidak jaminan seorang wanita yang berjilbab. Masya Allah. Dia bahkan mungkin tidak punya rasa malu. Lebih parah daripada yang tidak berjilbab. Gitu. Ya Allah ya Karim. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah ini hadirin, ya Allah. Di antara wanita-wanita zaman saniki yang tidak punya rasa malu, satu. Ya, mudah-mudahan panjenengan bukan termasuk ini. Tanda-tandanya adalah Masya Allah, ciri-ciri atau tanda-tanda yang diungkap oleh Arini Alghoni bahwa wanita-wanita zaman sekarang tidak punya rasa malu. Di antara ciri-cirinya itu nomor 1, Gus Ishak, tidak menutup aurat. Nah itu, tidak menutup aurat. Ya Allah ya Karim, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bersyukurlah Anda yang hari ini punya istri, punya anak, ngapunten, sudah menutup aurat.
Kalaupun sudah menutup aurat, tolong jangan pakai pakaian yang ketat. Karena itu akan muncul simbol-simbol nanti. Kelihatan lakukan itu dan itu kadang-kadang mengundang nafsu birahi. Masya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. 1 bulan yang lalu saya habis dari Jogja. Saya diajak Jamaah Al-Victor yang ngajak saya, Ustaz ayo jalan-jalan gitu. Apa maksudnya itu merenungi alam. Tadabbur alam, yaitu ngaji ayat-ayat kauniyah. Nginep di hotel, terus kemudian jalan-jalan di Marlboro. Masya Allah, di Marlboro itu habis maghrib sampai subuh itu lalu lintasnya itu luar biasa. Rame. Dan di situ Masya Allah, berbagai macam tipe-tipe wanita banyak di situ. Tapi yang berjilbab, yang bertutup syar'i itu hanya sedikit. Dan 90% Masya Allah itu membuka aurat. Artinya Masya udele ketok, keteke yo ketok. Terus kemudian roknya itu sampai ke paha. Mini. Dan itu mengundang syahwat yang luar biasa. Dan ketika seorang wanita dia sudah membuka aurat di depan umum ini itu termasuk kategori yaitu wanita yang tidak mempunyai rasa malu. Masya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya yakin pendengar El Victor tidak termasuk ini. Saya yakin panjenengan istri Anda istri yang solihah. Saya yakin putra putri Anda ini adalah wanita-wanita yang solihah, yang selalu menjaga keharmonisan, yang selalu menjaga ketaatan dalam keberagamaan. Ya Allah, Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, kalau ingin menguji iman ya jalan-jalan kusisan. Kalau nggak kuat ya gimana? Ya Allah ya Karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan itu bukan hanya ngapunten ya, bukan hanya di Jalan Marlboro saja di Jogja. Di tempat-tempat umum, di mall, terus kemudian di kafe-kafe, tempat cangkruan warung kopi dan sebagainya. Itu kadangkala Masya Allah banyak kaum wanita yang mengumbar auratnya, yaitu atau tidak menutupi auratnya, dan itu mengandung nafsu birahi. Masya Allah. Dan ketika seorang wanita mengundang nafsu birahi lawan jenis, itu sudah termasuk kategori dalam penelitiannya Arini Al-Ghani, yaitu wanita-wanita yang sudah tidak punya rasa malu lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua, nah ini ciri-cirinya ya. Ciri yang kedua, Masya Allah. Ciri-ciri wanita yang tidak punya rasa malu, Masya Allah, berhias di muka umum. Masya Allah, berhias di muka umum. Jadi bedaan begini, dia sudah cantik. Tapi ketika duduk di tengah jalan, ngapunten, dia bawa make up. Dia bawa kaca kecil. Kemudian dia berhias di depan umum. Seakan-akan itu diperlihatkan begitu. Masya Allah. Ngapunten, ketika berhias di muka umum, apalagi dia cantiknya luar biasa ya. Iya. Mungkin cantiknya seperti Mbak Luna Maya gitu. Sopo wong lanang iku gak kepincut gitu ya. Kepincut mendekati, kepincut menggoda. Iya. Siapa suami yang tidak punya istri jalan-jalan sama istrinya berjilbab? Di tengah-tengah jalan ketika itu ada seorang wanita duduk berhias. Iya. Adik malam, lampunya terang, terus angin sepoi-sepoi, baunya wangi. Waduh, menggoda itu. Pasti noleh ya. Jelas, pasti noleh. Suami siapapun, setelah noleh itu motornya motor jelalatan memang itu. Jadi sumber dari kemaksiatan itu pandangan.
Makanya itu ghodul basar itu Isa. Masya Allah. Ghodul basar itu Masya Allah, pandangan mata seorang suami, seorang laki-laki ya ini. Makanya kan ada hadis disunahkan, wahai para keluarga muslim, suami-suami yang sudah punya istri, jika Anda nanti tengah jalan menemui wanita seperti itu, pulanglah. Karena istri Anda menunggu. Apa yang Anda hadapkan itu ada di rumah. Betul ya. Yang halal ya. Yang halal itu. Tapi namanya iblis kan menggoda. Masya Allah. Oh, enak sih nganyar ini. terus menggoda terus. Makanya berhias di muka umum. Ya Allah ya Karim, Allahumma shalli ala Muhammad. Kadang juga ada yang berhias di dalam kendaraan. Di kereta, di pesawat, bis. Ya itu juga mengundang nafsu birahi para penumpang yang lainnya. Jadi kalau ada ngapunten nggih, ada seorang wanita sampai berhias di muka umum, yang itu mengundang birahi kaum laki-laki, ini juga termasuk kategori wanita-wanita yang tidak punya rasa malu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nanti suatu saat kita latihlah anak-anak kita, putri-putri kita, jangan berhias di muka umum. Berhiaslah di kamar sendiri, tertutup, supaya tidak terlihat orang lain, kecuali dilihat suaminya sendiri. Ya, itu. Ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, kategori wanita yang tidak punya rasa malu Gus Isa, yaitu menyemir rambut. Menyemir rambut ya? Menyemir rambut. Ngapunten, rambut ini kadang-kadang ono sing warnanya merah, tengah hijau. Burine biru ya. Burine biru, wis Masya Allah. Sehingga seakan-akan penampilan itu keren. Inilah modernisasi. Inilah zaman sakniki, Masya Allah. Masya Allah. Sing didelok akhirnya pelangi-pelangi berjalan gitu. Masya Allah. Jadi menyemir rambut itu dalam sebuah hadis itu tidak boleh. Termasuk ngapunten, rambut jenengan sudah putih, terus disemir jadi hitam, nah itu ya. Itu aslinya tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Sudahlah, putih itu alami. Bahwa putih itu tanda-tanda alami bahwa umur Anda itu berkurang. Umur Anda berkurang ya harus banyak introspeksi. Bahwa rambut putih Anda itu berkurang, tandanya hidup akan dekat ajal, dan itu mendekat. Tapi zaman saat ini nggak gitu Gus Isa. Orang itu maunya muda terus. Menolak tua ya. Menolak tua. Masya Allah. Ya, kadang ada umurnya 60 tapi karena macanya najis, rambutnya boys gitu ya, seakan-akan dia masih berumur 25 tahun. Ada itu, Masya Allah. Makanya orang yang menyemir rambut itu ya, ini masih ikhtilaf ya. Ya kalau misalnya menyemir itu misalnya kondisi dia berpenyakitan ya enggak masalah. Tapi kalau untuk mengubah bahwasanya ini milik Allah terus diubah terus supaya dilihat orang itu seperti gaya. Nah, ini yang nggak boleh. Dan rata-rata ketika seorang wanita yang ngapunten yang tidak punya rasa malu itu, supaya wanita rambutnya dicat dan dikren supaya penampilan lebih menarik. Masya Allah. Nah ini yang niat yang salah ini. Itu ya. Iya, menarik laki-laki lain. Menarik laki-laki yang sudah punya beristri. Pelakor ya. Makanya kadangkala Masya Allah istrinya itu berjilbab, sudah cantik. Justru ya dia kecantang sama seorang wanita yang itu rambutnya bersemir merah. Banyak begitu. Pirang itu biasanya. Pirang gitu ya. Ada itu. Masya Allah ya Karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus yang keempat, nah ini yang keempat, ini yang mungkin sering dilakukan terus oleh wanita yang ingin eksis kecantikannya gitu ya. Ingin diakui. Ingin diakui.
Walaupun umur 60 70 tahun sih ketok umur 26. Loh ada sekarang itu. Ya Allah. Masya Allah. Ya itu ini melakukan operasi kecantikan dan kelamin. Nggih, nggih, nggih. Melakukan operasi kecantikan dan Kelamin juga ya. Masya Allah. Boysnya ini bodinya sudah umur 70 tahun. Sekarang ada teknik-teknik kecantikan tinggi Nggih, khususan. nggih. Itu bisa merubah wajah yang umur 70 tahun bisa seperti baby face umurnya 17 tahun. Masya Allah. Masya Allah. Dan rawat kecantikan ini Mahal. Makanya tak delok selebriti kok gitu karena perawatannya luar biasa. Masya Allah. Ada salah satu pendengar yang terjun ke dunia itu tanya, Bu, ini wedai piro? Wedai ini sekitar 1 juta gitu. Wedak tau 1 juta ya. Terus ini benangnya untuk itu berapa? Itu 1 kali benang itu 600. Untuk menarik Wori-wori. Iya. Bombok perawatannya. Terus kemudian belum ke mana itu ya, sampai ke salon kecantikan gitu ya. Satu kali ngetok kuku itu mahal itu. Terus 10 jari itu piro itu. Diketok dhewe nang omah kan iso. Iya. Itu namanya perawatan. Ya enggak apa-apa untuk merawat kecantikan supaya awet hanya untuk suami. Ya, masalah. Selama itu hanya untuk suami, enggak masalah. Selama itu hanya untuk suami dan Anda keluar menjaga kehormatan, menutup aurat, enggak masalah itu untuk suami. Tapi ketika merawat kecantikan untuk menarik pria yang lain, wah itu. Apalagi pria yang banyak tergoda, itu ya Allah. Ya Allah. Itu nanti Masya Allah. Makanya subhanallah ngapunten Gus Ihsan. Orang-orang nakal, wanita-wanita nakal, terutama yang terjun di lokalisasi, itu Masya kan Allah. yang menarik hanya luarnya saja itu ya. Tampilannya saja. Dan itu menipu gitu loh ya. Apalagi dulu zamannya si musim dagang doli itu ya, masih yang rame ya. masih rame dipamerkan di akuarium itu ya. Kaca itu. Itu kan hanya sorotan sinar, sorotan lampu. Tapi aslinya kalau sudah pagi hari suwelek kabeh itu. Makanya ada tips kecantikan yang luar biasa menjadi awet muda. Rasulullah sudah memberi. Yaitu rajinlah berwudu. Masya Allah. Rajinlah berwudu, rajinlah sujud. Itu tips alami ala Rasulullah untuk menjaga halusnya kulit dan menjadi awet muda. Nggih. Masya Allah. Wa masallallahu sayyidina Muhammad. Wudu ya. Wudu setiap saat wudu. Kalau 1 hari sudah hampir ngapunten ya 17 kali, terus ditambah dengan sunnah dan sebagainya, waduh. Dan wudu itu adalah tips kecantikan yang alami ala Rasulullah. Masya Allah. Dibasuh selama terus-menerus punya wudu. Makanya Rasulullah menganjurkan mau tidur harus berwudu. Mau berkumpul sama istri pun juga harus berwudu. Ya. Mau mengajar pun berwudu, mau siaran pun juga harus punya wudu. Ya Allah, sallallahu Muhammad. Lah sekarang orang melakukan ngapunten operasi kecantikan dan kelamin itu tujuannya bukan untuk sang suami, tapi untuk menarik selain suami. Nah ini yang berat ini ya. Masya Allah. Wa maslala Muhammad. Allahumma. Terus yang ketiga, yang keberapa? Yang kelima ya. Yang kelima ya ini. Yang kelima yang termasuk kategori wanita yang tidak punya rasa malu, yaitu membuat tato dalam tubuh. Tato ya. Banyak ini ya. Ini mungkin bagi ibu-ibu yang sudah taubat, ya tato ini ojo dirubah, wis jarno ae, cuma ditutupi ae begitu ya. Enggak perlu diumbar gitu ya. Enggak perlu diumbar ya. Kalau misalnya sudah terjadi gimana? Iya. Artinya zaman saat ini tato tidak cukup satu tempat. Di punggung ada, di tangan ada,
di kaki ada, di paha ada, perut ada. Masya Allah. Padahal subhanallah, saya kemarin ada jamaah, Pak, saya sudah bertato, bagaimana? Ya sudah, wis jarno ya, itu kan masa lalu. Masa sekarang Anda ya, tato Anda yang itu jangan diperlihatkan. Jangan diperlihatkan pada orang, supaya apa? Ya, supaya Anda punya rasa malu. Izin gitu ya. Jadi orang zaman sekarang ini ngapunten ya suka bertato. Ya, ada kemarin waktu saya umroh itu ada juga jamaah yang tanya, Pak, ini saya bertato gimana? Ya sudah kelihatan ya sudah. Gimana? Wis gak usah disetrika, tambah rusak kabeh. Ya Allah ya Karim, Allahumma sholli Muhammad. Tolong yang hari ini sudah bertato satu, jangan bertato yang lain lah gitu ya. Cukup satu itu saja wis. Jangan ditambah ya. Jangan ditambah-tambah sekarang itu. Lah ciri-ciri wanita yang nggak punya malu itu ya itu semuanya bertato. Ya Allah. Ya bertato, tangannya bertato, kemudian perutnya dan sebagainya itu. Dan itu kadangkala digunakan identitas kemodernan, identitas masa kini, identitas wanita kemajuan. Ya. Bagi saya yang justru yang maju itu yang nggak bertato. Yang biasa-biasa saja itu kemajuan. Itu. Lah sekarang itu masuk orang yang pakai minuman keras itu kemajuan, orang yang minum whisky itu kemajuan. Gitu. Bagi saya orang yang minum air putih itu yang kemajuan. Sehat soalnya. Sehat itu. Masya Allah. Wa maslala Sayyidina Muhammad. Ya Allah. Ya Allah kok gini ya sih laku keras ya, minuman keras. Gini kok sih laku, yaitu orang senang bertato. Ya mungkin itu apa ya, mencari identitas diri, bergengsi. Ya bergengsi bahwa saya inilah tato dan sebagainya itu. Tolong jenengan yang sudah bertato ya sudahlah, masa lalu. Insya Allah masa lalu itu bisa ditutupi dengan kebaikan di zaman sekarang. Ya itu. Allahumma sholli Muhammad. Terus yang keenam, nah ini kebanyakan seorang wanita ini, yaitu memanjangkan dan mengecat kuku. Ini dalam penelitian hari ini termasuk kategori wanita yang tidak punya rasa malu. Walaupun pakai pitek ya. Iya. Ngapunten Gus Isa. Nek wanita kan ya pantes lah ya kuku panjang. Iya. Cuma satu aja, ojo kabeh. Nek kabeh medeni kan lampir ya. Bagi saya kuku panjang itu yang medeni itu. Justru yang modern itu kuku yang tidak panjang itu ya. Kuku yang seperti ini yang kita Rasulullah tiap Jumat itu mengetok kuku itu, Masya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sampai demi kesehatan itu Rasulullah itu mengetok kuku sampai tiap Jumat sunnahnya itu kan ya. Rutin ya. Rutin. Dan untuk menjaga kesehatan sunnah-sunnah Rasul itu luar biasa. Di antara memotong kuku tiap Jumat itu. Terus kemudian kencing harus berjongkok. Terus kemudian apa ya, memotong bulu-bulu kemaluan ya. Karena supaya tidak terkotori dengan hal yang dari luar, supaya tidak berpenyakitan gitu. Mau makan membasuh tangannya. Mau makan mengucapkan bismillah, megang piring, megang gelas di tangan kanan. Kalau minum harus duduk. Itu semuanya sunnah-sunnah Rasul untuk menjaga akhlak. Masya Allah. Nah itu ya, termasuk memotong kuku, yaitu di hari Jumat. Terus yang ketujuh, kategori wanita-wanita yang tidak punya rasa malu, yaitu ini menyambung rambut dengan rambut palsu. Tambahkan. Aslinya rambutnya sampai ini supaya lebih wayu dan sebagainya kan ditambah sampai tua gitu dan menarik gitu. Ya Allah. Ya Allah. Wa masallallahu sayyidina Muhammad. Yang kedelapan yang termasuk kategori
wanita-wanita yang tidak punya rasa malu, yaitu ghibah. Ghibah ya. Ghibah mengobrol di pinggir-pinggir jalan. Ya, ghibah 4 orang ngobrol. Masya Allah, terus ngerasani wong liwat. Laki-laki yang sudah punya istri digoda. Ya Allah ya Karim. Ya Allah. Saya kalau waktu ke Jogja 3 hari itu ndelok ngene ya, wong-wong ya Allah kumpul situ sing udele ketok, situ sing anu gitu ya. Situ sing rambutnya pirang. Terus minuman ada. Terus menggoda orang lewat. Masya Allah. Dan itu termasuk kategori wanita-wanita yang tidak punya rasa malu. Masya Allah. Yang ke-9 yang termasuk kategori wanita tidak punya rasa malu, yaitu menyanyi, berjoget dan bergoyang di muka umum. Oh, Masya Allah. Nah, saya pernah ditanya, Pak, kalau dia profesi sebagai penyanyi bagaimana? Kalau dia berprofesi sebagai penyanyi, satu, selama penyanyinya itu ngapunten Gusti Zat menutup aurat. Tujuannya itu berdakwah, ya. Dan yang ketiga yaitu menghibur seseorang, saya yakin justru itu ada nilai dakwahnya. Makanya ngapunten Bang Haji Roma Irama ketika memanggil para penyanyi wanita itu disarankan harus menutup aurat semuanya. Syar'i gitu. Jangan sampai ketika tampil di panggung itu mengumbar aurat. Masya Allah. Dan itu mengumbar hawa nafsu. Roto-roto Gusti Zat. Nek ono pesta dangdut. Roto-roto sing nyanyi ku ayu. Kemudian badannya langsing. Pakainya super mini ketat. Sehingga muncullah saweran-saweran dari para penonton. Dari penonton itu dan ikut joget, ikut memegang. Masya Allah. Makanya saya lihat pernah di YouTube itu ada seorang lelaki nyawer. Datang ke panggung, ngasih uang kepada penyanyi. Bojone teko, langsung mau melayu nang ngene panggung, dikewer dikata itu ya. Masya Allah. Karena suaminya ikut joget, ikut nyawer begitu ya Allah. Masya Allah. Lah selama dia tuh menyanyi ngapunten ya, menyanyi pakainya syar'i, niatnya menghibur untuk berdakwah, itu enggak masalah. Karena dakwah lewat musik itu lebih mengena gitu. Tapi ketika niatnya yang lain, pakainya itu super mini, super ketat, Masya Allah, dan itu mengumbar hawa nafsu, ini yang dilarang dalam syariat agama. Masya Allah. Baik, ya. Ada 9 ciri-ciri berarti ya ini ya. Iya, masih banyak, enggak apa-apa, terus dah. Ada waktu? Kita rehat sejenak. Oh ya, rehat sejenak. Baik. Monggo. Ya, ini sudah masuk beberapa pertanyaan Yai, boleh kita bacakan, J? Iya, ada dari Cak Urifan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya. Bagaimana dengan statement wanita yang belum berhijab berkata seperti ini, halah percuma berhijab jika kelakuan tidak sesuai dengan hijabnya. Dan ketika ditanya kenapa kamu belum berhijab, aku belum siap dan aku menghijabi hati dan akhlak aku dulu, baru setelah itu aku berhijab. Bagaimana untuk ngandani wanita yang seperti ini? Matur nuwun. Iya, itu perlu doa. Jadi ketika punya istri yang belum berhijab, ya kita doakan terus, suatu saat nanti pasti dia akan berhijab. Namanya orang menuju kebaikan, Gus Ishak, itu tidak bisa langsung, step by step, sedikit bertahap, tapi suatu saat nanti pasti itu. Pasti ya. Pasti Allah akan membuka tabir hidayah pada seseorang wanita untuk berhijab. Sabar ya Mas, Pak, gitu ya. Itu perlu komitmen yang tinggi. Itu Allah menegur Anda ketika Anda punya istri belum hijab,
berarti Allah menegur Anda supaya Anda dekat kepada yang atas gitu. Masya Allah, sebuah teguran berarti ya. Iya. Baik, selanjutnya ini ya, dari Pak Edi di Wedoro ini ya. Ustadz Yahya Aziz mau tanya, kalau istri selalu nolak ajakan berhubungan badan, itu dosa ndak? Mau tapi jarang-jarang sekali. Nah, ini bagaimana ya? Di dalam hadis disebutkan seorang istri yang menolak ajakan suami untuk memenuhi kebutuhan batin, maka malaikat akan mengkutuknya sampai subuh. Masya Allah. Jadi dosa ya? Iya, dosa besar. Tapi seorang suami harus tahu kapan istri tidak capek gitu loh ya, kapan istri lagi mood gitu ya, kapan istri lagi istilahnya punya waktu luang dan sebagainya gitu ya. Jadi jangan sampai ketika istri capek minta, itu ya. Tapi kebutuhan biologis seorang suami itu harus dipenuhi, karena itu termasuk kategori yaitu istri yang sholihah selalu melayani suami kapanpun dimanapun dia berada. Masya Allah, baik. Ya, selanjutnya ya ada dari Bapak siapa ini ya? Ibu Sudarwati ini di Surabaya ya. Pada Derek Tanglet ada suami istri yang suaminya pekerjaannya belum tetap dan jarang nafkahi istri dan temperamental, sering nyakiti istri. Tapi masih bertahan sampai sekarang karena sang istri masih memikirkan anak-anaknya ya. Yang saya tanyakan, apakah sang istri itu berdosa kalau sang istri menolak untuk berhubungan badan ini ya? Mohon pencerahan. Ya, itu ujian Anda, Ibu. Ujian Anda luar biasa karena mempunyai suami yang tidak punya pekerjaan. Selama Anda taat, bismillah. Tapi tolong, seandainya suami minta, layani saja, jangan sampai menolak. Siapa tahu dengan keberkahan ibu melayani suami ibu dapat hidayah dan langsung dia semangat untuk mencari pekerjaan. Masya Allah, gitu. Ada celah gitu ya? Ada celah, silakan. Mungkin nanti setelah saya layani, dia punya rasa malu, tidak tanggung jawab, kemudian dia semangat untuk pekerjaan begitu. Istri begini ya, istri itu ya Allah itu pendorong sang suami itu ya. Jadi istri itu penopang kegiatan suami, menorong lah gitu ya. Kalau suami minta ya dikasih begitu ya. Masya Allah. Baik, selanjutnya ya ini ada dari Pak Sunario Buduran ini ya. Saya sering melihat ijab kabul diadakan di masjid. Saya melihat banyak yang menghadiri, mereka berbaur antara wanita dan pria. Yang wanita cantik-cantik karena sudah berhias. Dan saya lebih sering lagi melihat di Jakarta, bahkan masjid itu dipromosikan untuk acara pernikahan, tepatnya di Masjid Atin di Taman Mini Indonesia. Yang saya tanyakan yang pertama, apakah mereka udah dipastikan pada berwudu karena mereka yang pria ganteng-ganteng dan wanita cantik-cantik sudah bermake up? Bukankah kita semua tahu masjid tempat itu tempat yang suci? Apakah itu dibolehkan? Dan yang kedua, bukankah kita tahu kalau jual beli di masjid itu dilarang? Dan kalau tidak salah dianjurkan berdoa yang jelek buat orang yang jual beli di masjid. Apakah masjid dipromosikan untuk tempat akad nikah itu termasuk jual beli? Termasuk jual beli. Terima kasih. Ya, masjid untuk tempat nikah, bukan untuk jual beli. Masjid dipromosikan untuk tempat akad nikah, itu adalah seni dakwah. Seni dakwah. Iya. Dan lebih khidmat memang ketika akad nikah itu di musola, di masjid. Terus kemudian ketika mengikuti prosesi akad nikah di masjid, di musola, tidak harus punya wudhu, nggak harus gitu ya, nggak harus punya wudhu. Ya orang datang duduk itu boleh di masjid itu ya. Bahkan kemarin Kiai Haji Solahuddin Wahid meninggal ketika disolatkan di Masjid Tebu Ireng. Ada khotbah Paris yang beragama Kristen itu, yang non Muslim, dia hadir, cuma duduk saja. Dia duduk untuk menghormati Kiai Solahuddin yang disolatkan jenazah itu. Apalagi ini akad nikah, ketika itu umat muslim laki-laki perempuan dipisah tempatnya duduk, tidak harus punya wudhu ya, tidak harus punya wudhu. Wudhu itu hanya untuk sholat.
Kemudian masjid itu memang sumber ekonomi. Harusnya ya. Iya, sumber ekonomi. Ya contohlah sampai lihat di Masjid Jogokarian itu. Di sebelah-sebelahnya itu Masya Allah ada penginapan, ada penjual sebagainya begitu. Terus kemudian di sana disediakan makan 3.000 piring dan sebagainya untuk habis subuh, makan siang, dan kopinya itu sumber ekonomi juga. Dan untuk menarik para wisata. Ini sekarang ini masjid dipromosikan untuk wisata religi ya, Masya Allah. Terutama masjid-masjid Jawa Tengah ya, Syekh Zaid itu ya, saya banyak pernah ya. Dan itu Masya Allah, dan itu mengangkat harkat martabat ekonomi warga sekitar. Ya, masjid, terus kemudian makam para wali. Nah, itu bukan diperjualbelikan, Pak. Itu muncul sendiri dengan faktor ekonominya itu gitu. Masya Allah. Ya. Baik, selanjutnya ya. Dari Ibu Lili ini Nur Hayati. Ya, yang saya tanyakan, saya ngingu kuku sebagian jari karena saya butuh untuk alat bantu kerja saya, ngapunten penjahit. Pripun ngoten niku. Maksudnya apa ini? Tadi kan disebutkan bahwasanya wanita yang ciri-ciri wanita yang tidak punya malu adalah memiliki kuku yang panjang itu tadi. Nah, ini beliaunya ini ngingu itu apa ya? Memelihara kuku sebagian jari karena butuh untuk alat bantu kerja, yaitu seorang penjahit beliaunya. Ya, selama dia itu untuk bermanfaat tidak masalah. Yang nggak boleh itu kuku dengan kuku untuk berias dan untuk menarik suami orang. Orang lain ya. Orang lain. Tapi jenengan kan nggak semuanya kan untuk merawat mengingu kuku kan. Hanya satu untuk penjahit mungkin ya nggak masalah Bu itu. Masya Allah. Yang nggak boleh itu mengingu kuku untuk dihias dan itu untuk menarik, niatnya ya untuk menarik pandangan suami orang lain begitu. Masya Allah. Baik. Itu ya baik. Ini ada juga dari Pak Denur ini ya. Ya, bagaimana dengan wanita yang berhijab karena hanya untuk menutupi rambutnya yang memutih? Apakah yang seperti ini bisa mendapatkan pahala? Matur nuwun. Iya. Selama dia berhijab itu boleh. Walaupun itu hanya untuk menutupi rambut yang putih, walaupun itu untuk menutupi penyakitnya kan. Kan ada wanita yang gundul itu ya. Iya. Karena dia kena kanker, penyakit itu tidak masalah, Pak. Justru ketika ditutupi itu dia kelihatan syar'i. Masya Allah. Syar'i, dan itu yang paling penting juga, bukan hanya yang ditutupi fisiknya, tapi yang ditutupi di jilbab itu juga adalah hatinya. Masya Allah. Laras. Baik. Boleh nih ya, ada dua lagi ya. Ya, dari Ruby nih ya, Mbak Ruby ya. Ustadz mau tanya, apakah kalau kita menyimpan beberapa Al-Quran di dalam bufet di bagian kolom paling atas, kemudian luar dari bufet tersebut di atasnya kita taruh barang-barang hiasan bufet atau benda-benda lain, apakah boleh seperti itu? Lebih baik Quran di atas segala-galanya. Jangan sampai di atas Quran ada yang lainnya, atau ditaruh Quran dengan berdiri saja. Berdiri ya. Karena kita ingin menghormati dan memuliakan Al-Quran. Gitu ya. Masya Allah. Baik, terakhir ini ya dari Ibu Miati di Purwodadi ini ya. Ya, saya mau tanya Yai, kalau perempuan rambutnya dipotong pendek, tapi kalau keluar berjilbab, boleh atau tidak? Ya boleh lah, boleh. Rambut dipotong, rambut diperpanjang itu hak panjenengan. Kemudian kalau keluar berhijab itu boleh. Justru ketika yang paling penting keluar itu berhijab gitu, ya. Masya Allah. Boleh baik. Yai, karena juga sudah terjawab semuanya pertanyaannya, mungkin kita bisa tutup dengan doa nih ya. Ya, terima kasih siapapun yang mendengarkan, yang bertanya, mudah-mudahan oleh Allah ditambahkan rezekinya, disehatkan oleh Allah, sehat dan panjang umur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirul kalam wa huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.